Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang bapak yang luar biasa, dan saya ingin mengajak beliau untuk berbagi pengalaman beliau tentang bagaimana membesarkan seorang anak Down syndrome ya. Devri namanya, untuk tumbuh kembang secara maksimal. Oh, Devri mau nyanyi? Sini, duduk sini. Ayo, nyanyi apa? Bisa nyanyi nggak? Sini, duduk sini. Ini mic. Ayo, ada mic, silakan. Nah, luar biasa, nyanyi. Silakan. Boleh nggak? Boleh banget. 1, 2, 3. Direkam. Ini direkam. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Luar biasa. Teman-teman, luar biasa itu penampilan Devri tadi, dan asal tahu kita tidak mempersiapkan apapun untuk Devri tampil tadi. Kita bisa melihat bagaimana Devri punya self confident, rasa percaya diri yang sangat tinggi, dan juga bisa menampilkan performance yang menghibur kita semua dengan kemampuan yang Devri miliki. Baik teman-teman, Devri selamat datang. Terima kasih sudah bersedia berbagi pengalaman dengan kita semua di sini. Devri, itu sebetulnya waktu pertama kali kamu menghadapi atau mendapat informasi bahwa anak dalam kandungan ini Down syndrome, itu apakah memang sejak dalam kandungan atau setelah lahir? Ya, pertama saya terima kasih ya Nana sudah mengundang saya kemari untuk berbagi pengalaman sebagai seorang bapak yang mengasuh anak penyandang Down syndrome. Jadi waktu Devri lahir tuh sebetulnya proses normal gitu. Devri juga panjang 50 cm, berat 3,5, semua normal gitu. Baru setelah beberapa bulan kemudian setelah kita kontrol ke dokter anak, baru dokter anak yang menyarankan gitu. Coba deh tes kromosom. Oke. Karena sepertinya Devri dari karakteristik fisiknya sepertinya Devri penyandang Down syndrome gitu. Wah, itu udah mulai deg-degan, apa itu Down syndrome gitu ya, terus kita mulai cari-cari info gitu. Dan kemudian memang Devri tes kromosom pada waktu itu di RSCM yang satu-satunya, karena itu harus dibiarkan gitu ya, hasilnya baru sekitar 2 mingguan baru bisa kita lihat hasilnya gitu. Dan ternyata hasilnya memang positif gitu. Devri penyandang Down syndrome. Oke. Ya memang begitu dengan beritanya ya memang ya kita baru tahu sedikit tentang apa itu Down syndrome. Banyak tanda tanya, banyak kekhawatiran tuh pasti gitu ya. Itu pasti sama-sama dengan ibunya juga gitu. Nah, kita mulai cari-cari info gitu. Ya dengan rasa sedih, rasa khawatir apa segala gitu memang tapi kita pada saat itu juga tidak lama kemudian langsung kita sampaikan ke orang tua, baik orang tua almarhum istri saya dan orang tua saya sendiri gitu, bahwa Devri hasil tes kromosom didapatkan bahwa Devri itu penyandang Down syndrome gitu. Down syndrome dari apa yang kita tahu kita jelaskan sedikit, jadi secara ringkas sedikit. Jadi Down syndrome itu adalah memang kelainan genetik ya, jadi pembelahan sel yang tidak normal. Ada kromosom 21 yang namanya nomor 21 yang berlebih jadinya gitu. Implikasinya tuh bisa mengakibatkan memang kelainan, kelambatan, perkembangan secara umum dan juga intelektual. Dan juga biasanya tuh ada penyakit-penyakit atau kelemahan bawaan, ada masalah jantung, masalah pencernaan, masalah mata, pendengaran, macam-macam gitu. Jadi dari satu anak ke lain anak tuh berbeda-beda dan perlu sekali memang saran dokter intervensi dini dari sejak 6 bulan. Waktu itu Devri umur 6 bulan, kita tahu langsung kita cari-cari informasi gitu.
Jadi nggak banyak bersedih, nggak banyak tenggelam dalam kekhawatiran, kesedihan. Saya bersama-sama dengan istri saya mulai cari-cari info nih, mau diapain ini, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, pada saat itu memang satu-satunya tempat yang memang kita tahu sebagai mungkin resource yang ada gitu ya. Waktu itu namanya itu Dokter Lili Sidiarto, dia dokter syaraf yang karena dia punya anak penyandang Down syndrome. Dia juga buka klinik terapi gitu untuk anak Down syndrome, tinggal di Pulau Mas. Mulai bertemu dengan sebagian orang tua juga yang memiliki anak penyandang Down syndrome. Jadi gitu awal-awalnya gitu. Nah, sekarang ini kan saya juga melihat nih di Facebook atau di YouTube, baik YouTube kegiatan-kegiatan Devri. Itu kan saya melihat seru banget nih ternyata gitu ya, dari pengalaman waktu kecil dulu yang pasti juga sangat shock ya ketika menghadapi informasi. Sebetulnya bagaimana Jeffrey melihat melakukan intervensi-intervensi yang dilakukan? Jadi kan tadi katanya ada intervensi-intervensi nih supaya sampai kepada tahap sekarang ini. Nah, ini perjalanan intervensi apa aja nih? Ya, jadi perjalanan intervensi itu mulai dari intervensi terapi ya. Terapi motorik ya, terapi bicara, karena hampir sebagian besar anak penyandang Down syndrome memiliki kesulitan dalam berbicara karena kelemahan otot-otot di rongga mulut, kelemahan otot-otot secara umum gitu ya. Itu harus diterapi, harus dilatih gitu ya. Nah itu terapi-terapi seperti itu yang sejak Devri 6 bulan sudah kita lakukan. Kemudian juga sekolah ya awalnya waktu TK karena waktu itu mertua saya tinggal di daerah Purwodadi sana gitu, Jakarta Pusat. Ya kita cari dan sering karena saya dan istri saya bekerja harus sering menitipkan anak di sana gitu ya. Kita cari tempat sekolah TK yang ada di sekitar sana. Ada TK Bukasur di Cikini. Nah itu TK umum? Itu masih TK umum karena kita masih belajar gitu ya. Jadi ini masih belajar, belum tahu gitu seperti apa sebetulnya gitu ya. Nah itu TK umum. Nah di TK itu saja sudah mulai kelihatan gitu bahwa Devri sering ketinggalan dari teman-temannya. Tapi yang sedikit menyedihkan juga kadang-kadang Devri juga karena dia ketinggalan terus seperti tersisihkan gitu. Itu yang juga sebetulnya menyedihkan juga gitu ya. Kemudian setelah TK selesai, menyadari kondisi Devri seperti itu, ya kita mulai cari SLB gitu ya. SLB mulai dari SD, SLB Budi Waluyo di Bangka, di Bangka di sana gitu ya. SD di sana, kemudian SMP kita pindah karena di sana tidak memiliki SMP-nya, hanya SD gitu. Hanya SD, terus pindah SMP-nya dan SMA SLB-nya Devri di Wimar Asih di Pejaten. Nah, kalau diserahkan ke sekolah seperti itu menurut Jeffrey apakah memang metode pendidikan atau materi-materi pelajaran itu memang memberikan support untuk anak ini tumbuh kembang dengan baik? Hanya sebagian. Cukup banyak alasannya gitu ya. Jadi memang pihak orang tua juga harus bisa melihat kesempatan pelatihan atau pendidikan lain di luar sekolah. Kenapa? Karena memang kondisi dari SLB kita tuh memang saya bilang kapasitasnya tidak memadai lah gitu ya. Yeah. Memang pertama banyak guru-guru yang betul-betul berpendidikan untuk luar biasa tuh sangat terbatas. Akibatnya tuh yang ada sekolah-sekolah SLB swasta tuh hanya dapat pinjaman gitu. Hanya minoritas, hanya sedikit sekali guru-guru yang memang punya pendidikan luar biasa. Dan akibatnya juga kurikulum, pendidikan, dan juga hati gitu ya. Itu juga jadi tidak maksimal gitu bisa diberikan kepada anak-anak kita. Jadi itu yang menyebabkan bahwa memang kalau orang tua memang berniat anaknya bisa berkembang secara optimal, ya harus cari kesempatan lain gitu, dan cari peluang-peluang lain bagaimana anak kita apa yang perlu dikembangkan dan bagaimana, dan yang penting siapa. Karena nggak mudah gitu, memang disadari bahwa tidak mudah untuk mendidik, melatih anak-anak dengan kelainan
Down syndrome gitu ya. Jadi memang perlu orang-orang yang memang punya hati, punya latar belakang pengetahuan yang memadai untuk bisa mendidik mereka gitu. Dan yang paling penting juga bahwa ini keterlibatan orang tua ya. Betul sekali. Karena kan waktu di sekolah kan itu hanya sebagian kecil dari total waktu yang ada, sehingga di rumah itu juga harus didukung oleh orang tua. Jadi kalau tadi Jeffrey mengatakan bahwa ini kuncinya agar orang tua menerima keadaan dan memaksimalkan pendampingan gitu ya. Itu poin penting sekali gitu Nana gitu. Jadi memang keikhlasan kita menerima bahwa kondisi anak kita seperti begini gitu, itu kunci pertama gitu untuk kita mau melakukan secara maksimal apa yang memang bisa kita lakukan untuk perkembangan anak kita. Tanpa keikhlasan itu susah dicapai gitu ya. Jeffrey, ini saya mau bertanya gitu ya, ini mungkin agak pribadi. Itu mamanya Devri meninggal ketika Devri umur berapa? Jadi mamanya Devri tuh meninggal waktu Devri umur 7 tahun. 7 tahun. Ya, dia masih di SD, sebetulnya baru masuk setahun di SD gitu ya, karena kanker paru-paru gitu. Jadi itu memang satu waktu yang memang sangat ya menantang lah ya gitu untuk saya gitu. Pada saat itu gitu, kehilangan pendamping, kehilangan backup gitu ya. Bagaimana saya bisa mendukung Devri secara optimal gitu. Jadi ada masa transisi juga gitu ya. Sampai saya akhirnya ya sudah, memang ini tinggal saya yang harus bisa bekerja secara maksimal untuk mengembangkan Devri gitu. Harus terima gitu, memang kondisinya seperti itu gitu. Jadi itu juga the second shock lah gitu ya. Betul. Sebetulnya ya, bahwa ada tahapan yang berikutnya. Kalau tadi memang berdua betul-betul bisa maksimal mendampingi. Betul. Dan sekarang tiba-tiba harus mendampingi sendiri gitu ya. Ya betul sekali Nana. Jadi saya rasa memang itu pengalaman yang luar biasa. Dan kita tahu ya, punya anak itu kan komitmen seumur hidup gitu ya. Jadi kalau pendamping tiada, ibaratnya satu kaki patah, tapi kan ini tetap jalan terus gitu loh, kan nggak bisa berhenti dalam proses pendampingan anak. Nah, Jeffrey, ketika itu apakah memang Jeffrey berpikir ini saya harus mendampingi sendiri, atau saya memang harus mencari, kalau bahasa sekarang ini mungkin babysitter atau nanny atau seperti apa gitu ya? Ya itu yang nomor satu yang pasti atau dukungan yang memang sangat besar dari keluarga. Ya itu dukungan sangat-sangat berarti. Jadi memang dukungan keluarga memang sangat penting gitu ya. Jadi memang keluarga sangat suportif, keluarga mau menerima Devri apa adanya gitu ya. Dan sangat suportif gitu, dan saya beruntung, saya bersyukur gitu ya bahwa keluarga dan juga teman-teman, sahabat gitu, sahabat-sahabat dekat yang sudah kenal sejak kecil gitu juga sangat menerima Devri apa adanya, sangat suportif. Itu membesarkan hati, itu sangat membantu. Dan juga memang ada saat-saat di mana karena saya harus kerja, saya harus dinas keluar kota, saya bisa menitipkan ke keluarga, baik itu keluarga dari almarhum istri saya atau keluarga saya sendiri. Yang waktu itu almarhum neneknya Devri kadang-kadang datang ke Bandung gitu, ke Jakarta untuk menemani Devri kalau saya dinas keluar kota waktu Devri masih kecil gitu. Kalau bergantian dengan neneknya Devri dari pihak ibunya gitu. Jadi artinya support gitu ya, support. Betul. Dari keluarga atau komunitas gitu ya, itu sangat dibutuhkan. Kalau komunitas tadi yang Jeffrey sebutkan teman-teman dekat gitu. Betul. Jadi memang tidak punya kesempatan untuk kesepian dalam mendampingi Devri, kan itu sebetulnya yang paling penting gitu ya. Nah sekarang ini sebetulnya ada nggak sih saat-saat yang paling berat ketika mendampingi tumbuh kembang Devri? Ya, jadi memang untuk membesarkan, mengasuh, membekali anak dengan penyandang Down syndrome itu proses belajar terus-menerus, Nana. Tidak ada habis-habisnya. Setiap tahapan umur gitu, setiap tahapan perkembangan itu kondisinya berbeda yang kita tidak punya pengalaman gitu ya.
Dan karena itu gitu juga kita harus terbuka gitu mau belajar dan saling bertukar pikir. Pada masa waktu Devri lahir gitu ya, belum banyak gitu orang tua yang bisa diajak bicara seperti begini dalam kondisi sekarang. Sudah banyak, sudah ada komunitas orang tua dengan yang memiliki anak-anak dengan penyandang Down syndrome. Pada masa itu nggak banyak gitu. Orang menyembunyikan pada masa itu ya. Menyembunyikan, jadi nggak tahu. Kita pun juga nggak bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita yang harus belajar sendiri dan harus mau membuka diri ya. Saya juga cari-cari referensi, buku, bicara dengan dokter, konsultasi juga dengan teman-teman gitu kan, juga yang memberikan support untuk kebesaran hati lah gitu ya. Dan juga sanak keluarga gitu, itu sangat-sangat membantu gitu. Jadi kalau sekarang memang komunitasnya sudah ada, meskipun memang masih terbatas gitu ya, tapi sudah banyak ada orang tua gitu, ada komunitas dari guru-guru atau olahraga juga ada juga gitu. Jadi kita sudah bisa saling dari anak kecil sudah bisa saling bertukar pikiran dengan sesama orang tua penyandang Down syndrome. Ya. Ini bagi orang-orang tua yang kebetulan baru mendapati realita bahwa anaknya Down syndrome, sebetulnya ada kondisi apa dari perkembangan anak Down syndrome? Apakah kondisi psikologis atau kondisi fisik atau kondisi proses belajarnya yang menurut Jeffrey yang paling berat dalam pendampingan ini? Ya jadi pertama memang orang tua tuh harus menyadari bahwa dari satu anak Down syndrome ke anak Down syndrome yang lain itu tidak bisa disamakan, mereka unik gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Dan mereka pertama tuh kan memang selain kondisi fisik yang memiliki beberapa mungkin kelemahan bawaan, baik itu karena jantung, pencernaan atau mata atau otot-otot secara umum yang memerlukan terapi. Seperti contohnya Devri waktu masih kecil memang punya masalah kebocoran jantung gitu. Kebocoran jantung, dia sampai membiru gitu bibirnya gitu, dia keluar sudah kuning gitu, terus ada masalah dengan kebocoran jantung. Tapi ya saya bersyukur alhamdulillah gitu, karena itu pulih sendiri gitu. Pulih sendiri, nggak perlu. Sedangkan sekarang saya banyak juga dengar dari orang tua anak-anak yang Down syndrome, banyak yang harus di bypass, masih kecil padahal sudah harus di bypass karena kondisi jantungnya memang memerlukan intervensi yang besar gitu. Jadi itu selain jadi fisik, nah terus kemudian masalah intelektual gitu ya. Intelektual kan anak-anak penyandang Down syndrome tuh memang lain, jadi gitu ya. Jadi mereka kelambatan perkembangan secara fisik dan juga intelektual di bawah jadi umur biologis mereka gitu. Itu yang memang menguji kesabaran yang pasti gitu ya. Menguji kesabaran gitu ya. Jadi itu yang memang penting bagi orang tua gitu ya. Jadi memang orang tua harus terus menjaga kesehatan fisik dan mental karena dalam jangka panjang dibutuhkan itu gitu, karena memang kondisi mereka kita harus terima, memang kondisinya seperti begini, ini amanah gitu ya, yang harus kita terima. Ya sudah, kita belajar saja terus bagaimana supaya anak kita bisa dapat berkembang secara baik, secara optimal gitu. Untuk saya memang ada beberapa hal penting yang saya rasakan penting untuk dikembangkan gitu untuk anak-anak. Selain kesehatan dengan terapi-terapi, kemampuan secara fisik, juga memang kemampuan berinteraksi dengan baik dengan orang, karena saya berpikir itu modal besar gitu ya, modal besar. Karenanya seperti terapi bicara sejak masih kecil itu sangat-sangat penting gitu ya, supaya mereka mau berbicara, mau berkomunikasi, dan juga kenyamanan anak kita untuk mau berinteraksi secara baik dengan publik, dengan umum gitu ya, dengan sahabat-sahabat, keluarga dan lain-lain. Jadi saya dari kecil sudah bawa Devri kemana-mana gitulah ya. Dia kenal orang, dia nyaman berkomunikasi, dan dia bisa berkomunikasi dan dimengerti orang gitu. Karena terapi bicara penting, dan juga kenyamanan dia untuk mau berinteraksi dengan orang lain. Jadi sekarang kadang-kadang kalau misal saya belanja gitu ya, masuk ke supermarket, saya tinggal karena dia nggak mau ikut, dia tinggal di luar gitu misalnya,
Saya keluar, tentu dia udah ngobrol dengan satpam lah, ngobrol dengan dealer mobil yang lagi jualan mobil gitu. Kadang-kadang minta tukar-tukaran nomor telepon gitu. Nah, saya lihat khas dari Devri, saya nggak tahu apakah anak-anak Down syndrome lainnya juga begitu. Mereka anak yang sangat ceria, membawa kebahagiaan pada setiap keberadaannya gitu loh. Nah itu sebetulnya apakah memang ciri khas anak Down syndrome atau memang kebetulan Devri yang seperti itu? Ya itu kombinasi mungkin, tapi secara umum memang kan anak-anak Down syndrome itu menilai tidak judgmental gitu ya, tidak menilai orang bahwa dia baik atau tidak. Semua orang dinilai baik gitu. Betul. Semua orang dinilai baik, dan karenanya semua tuh teman-teman aku gitu. Jadi, selalu bahagia, selalu gembira Selalu ya, gitu ya. ya betul. Tidak ada mungkin persepsi negatif tentang orang gitu ya. Itu juga hiburan buat Jeffrey juga ya. Karena selalu membawa kegembiraan, kebahagiaan. Jadi kan karena saya dulu ya kan sering juga dalam setiap acara mau ada dinner atau apa, Jeffrey selalu membawa Devri gitu ya, dan Devri mingle aja dengan orang-orang. Iya. Nah itu kan perlu pembiasaan gitu ya. Jadi anak yang memang kurang dibawa keluar, kurang biasa berinteraksi dengan orang-orang di luar lingkungan keluarganya, tentunya akan memiliki kesulitan untuk bisa berinteraksi seperti itu. Jadi itu perlu dilatih gitu, perlu dibiasakan. Kalau tidak dilatih dan dibiasakan juga memang tidak bisa jadi begitu saja gitu ya. Teman-teman, sering sekali kita juga melihat anak-anak Down syndrome mungkin karena sangat excited untuk mengajak orang lain bermain, jadi banyak orang yang juga menganggap merasa terganggu juga gitu loh ya. Nah menurut Jeffrey ini gimana nih untuk membuat anak-anak Down syndrome ini betul-betul bisa dianggap sebagai teman untuk merespon dengan positif apa yang akan dilakukan oleh orang. Jadi dia tidak dianggap tanda kutip mengganggu, tapi justru dia memang sebagai teman untuk bermain. Jadi ada dua sisi yang harus diperhatikan ya. Pertama memang anaknya sendiri memang harus dilatih ya untuk bisa berinteraksi, berbicara dengan baik gitu ya, berkomunikasi dengan baik. Dan kemudian di sisi lain orang yang diajak berinteraksi pun juga perlu diberi pengertian gitu ya. Apa itu Down syndrome, mengapa begitu, kenapa mereka kondisinya seperti itu, dan dengan mereka bisa mengerti dan menerima kondisi anak Down syndrome, tentunya mereka juga mau berkomunikasi dengan lebih baik. Ada keterbukaan, ya, ada rasa penerimaan. Ya ini memang anaknya begini gitu ya. Ya kita terima dengan terbuka, mau berkomunikasi. Anaknya pun juga berkomunikasi sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Jadi memang dua sisi itu memang harus bersamaan memang terjadi. Nah sekarang masa pandemi nih, ini apa aja nih kegiatan Jeffrey sama Devri? Ya, jadi memang sempat berhenti ya. Jadi Devri kan tuh sebetulnya banyak kegiatan gitu ya. Les-les, jadi dia ada les renang, les drum, les djembe, les keyboard, les ngaji, les bahasa Inggris. Jadi banyak gitu yang les-les dia, les komputer. Jadi kegiatannya juga luar biasa ya. Banyak gitu. Nah, setelah terjadi pandemi, awalnya sempat stop gitu ya. Kemudian setelah beberapa lama mulai secara online gitu ya. Jadi keyboard dan juga djembe, mengaji juga online, guru ngajinya online, jadi lewat video call gitu ya. Wah lucu juga ya. Ada sempat sebagian yang berhenti, nah, tapi sekarang sebagian tuh sudah mulai gitu tatap muka. Jadi guru bahasa Inggris sudah datang ke rumah gitu ya. Itu sudah bisa datang ke rumah. Drum sudah bisa tatap muka. Nah pilihan untuk drum, djembe tadi gitu tuh apakah Devri memilih sendiri atau memang itu dianggap bagian dari terapi juga? Nah ini proses pencarian gitu ya, proses belajar, proses pencarian ya. Sejak kecil memang kita sebagai orang tua mencari-cari gitu ya dengan apa yang diminati Devri, apa yang memang bisa menjadi bekal dia. Pernah les piano, pernah les gambar, pernah les nari. Karena dia suka sekali dengar suara gamelan. Dia suka sekali, jadi setiap ada pernikahan yang ada gamelan,
ditongkrongin, duduk di depannya, didengerin gitu ya. Dia suka sekali gamelan. Dia suka lihat yang nanti kalau ke Bali, lihat ada tarian-tarian. Oh, dia sampai excited gitu. Sejak kecil tuh untuk melihat itu gitu. Jadi pernah diajak les menari gitu, les drum ya. Kemudian akhirnya setelah beberapa lama baru dilihat gitu, kelihatannya kemana Devri minatnya gitu. Jadi drum itu berjalan terus udah cukup lama. Dulu sempat di sekolahnya di SLB Memarasi itu ada gamelan. Devri spesialisasinya tuh gong, pemukul gong. Itu bagian dari ini ya, menyalurkan energi juga ya. Betul, menyalurkan energi, berekspresi, berkreasi gitu ya. Dan malah sempat kelompok gamelan dari SLB Memarasi ini ikut festival gamelan di Jogja. Sampai 2 kali, dan mereka satu-satunya kelompok gamelan special need gitu. Wow, ya, jadi semua pemainnya memang dari special need. Betul, dari sekolah yang sama gitu. Jadi itu memang sekolah itu ada, tapi ya sayangnya setelah mereka lulus, meskipun coba dipertahankan gitu, tapi akhirnya satu persatu mundur dan susah untuk dapat guru yang memang betul-betul bisa membimbing dan sabar terhadap anak-anak ini gitu. Akhirnya satu persatu mundur, sayang sekali. Tapi itu sebetulnya satu yang jadi passion Devri juga gitu. Sampai sekarang kalau dengar gamelan itu masih itu kan luar biasa ya, anak-anak special needs semua punya aktivitas-aktivitas yang positif seperti itu. Betul. Jadi ini proses gitu ya. Jadi mencari memang gitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya diam saja gitu dan dikasih satu kursus ya ini saja terus, enggak gitu ya. Karena memang itu kita harus lihat gitu apa yang memang mereka bisa suka dan membangkitkan semangat, kebahagiaan mereka gitu. Betul. Ya dengan begitu kita dapatkan jadi. Nah, ini kembali tadi juga seperti yang saya sampaikan juga, guru yang tepat gitu. Ya, mencari passion anak ini kan dicari kan sebetulnya. Passion anak dicari, dan mencari guru yang tepat juga tidak mudah gitu. Tempat kursus yang tepat atau guru yang tepat gitu. Sebagian besar akhirnya malah jadi private. Kenapa? Karena kalau kursus-kursus yang umum gitu, saya pernah punya masalah kursus bahasa Inggris. Ada orang Filipina yang mengajar, gurunya nggak masalah gitu. Tapi ternyata ada salah satu orang tua yang anaknya kursus di situ, melihat bahwa ada Devri kursus di situ, akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan anaknya gitu. Itu memang persoalan juga. Nah, itu memang tantangan untuk orang tua untuk bisa menghadapi situasi seperti begitu gitu. Jeffrey, kan saya punya sekolah ini ya sebetulnya, dan sekolah saya ini kan juga menerima anak-anak special needs karena kita yakin bahwa anak-anak lainnya itu juga harus belajar dealing dengan anak-anak yang punya kemampuan yang berbeda. Membuat mereka juga punya toleransi, punya solidaritas, dan juga mereka punya rasa bahwa social skill itu nggak bisa hanya ditimbulkan dari satu kelompok orang tertentu. Dia harus juga punya kemampuan juga untuk dealing dengan orang-orang dengan kemampuan yang berbeda. Tapi memang banyak orang tua itu yang juga nggak mau gitu loh. Jadi problem kita di sekolah juga begitu. Nggak mau di kelas itu ada anak-anak yang punya special needs. Jadi mereka menganggap menurunkan kemampuan atau kapasitas anaknya. Padahal menurut kita justru menaikkan kapasitas anaknya gitu ya. Betul sekali. Jadi ya, itu penting untuk publik secara umum juga menyadari gitu bahwa dengan melibatkan anak-anak special need dalam sekolah bersama-sama dengan anak-anak biasa akan membangun empati yang lebih baik bagi anak-anak yang memang biasa gitu ya, memang tidak memiliki masalah apa-apa dan memiliki empati, social skills, dan juga mungkin toleransi juga, karakter yang lebih baik gitu, karena mereka menyadari bahwa tidak semua orang diciptakan sama gitu, tapi ada anak-anak special need yang diciptakan pasti juga ada berkah dan amal dan hikmahnya gitu ya untuk semuanya gitu ya. Ya itu harus disadari, jadi bahwa mereka juga punya hak, punya kewajiban juga, dan perlu ada keterbukaan dari masyarakat secara umum akan hak dan kesempatan-kesempatan yang perlu diberikan pada mereka. Nah, sering sekali anaknya terima, Jeffrey, tapi orang tuanya justru ini kan persoalannya di orang dewasa. Ternyata bukan di anak-anak. Anak-anaknya sangat gampang bergaul, jadi dia nggak pernah membedakan gitu. Belum punya konsep membedakan, tapi orang tua yang punya konsep membedakan.
Nah, Jeffrey, ini kan melihat kegiatan Jeffrey yang segitu banyaknya gitu ya. Sebetulnya Jeffrey juga sangat beruntung gitu punya orang tua seperti Jeffrey. Ini Jeffrey dan Jeffrey udah kayak Thompson dan Thompson gitu ya. Itu kan juga luar biasa ya bagi Jeffrey punya orang tua yang betul-betul memberikan perhatian yang full, yang maksimal. Tapi how about your private life sebetulnya gitu loh kan? Ini kan sibuk juga nih Jeffrey sebetulnya, and kamu sendiri kan mengikuti Jeffrey, akhirnya bukan Jeffrey yang mengikuti kamu nih kelihatannya. Ini saling ketergantungan nih di antara kalian berdua. Ya sebetulnya how about your private life gitu, membagi waktunya. Ya memang itu memang awalnya memang jadi tantangan untuk saya juga gimana ya, juga berbagi-bagi ini gitu. Tentu apalagi setelah ibunya meninggal gitu. Jadi memang ada saat-saat memang ada misalnya kedekatan dengan orang-orang ya, tapi saya juga melihat juga tentunya orang-orang yang memang bisa menghargai, bisa menerima Jeffrey apa adanya. Tapi dengan Jeffrey makin lama, makin besar, makin dewasa, saya sadari juga bahwa nggak mudah gitu ya untuk bisa menerima anak special need gitu. Ternyata begitu ya. Nggak mudah gitu, apalagi yang memang nggak punya lingkungan, nggak punya pengetahuan tentang apa dan siapa itu anak-anak special need. Ya akhirnya saya juga terima saja gitu, ya sudahlah gitu. Sering digoda-goda sama teman-teman gitu, sama teman-teman, Dev, kalau papa cari mama baru aja ya gitu. Devi, nah itu kayak begitu reaksinya gitu. Enggak kan ada aku katanya. Iya betul. Tapi ya itu yang sebetulnya banyak sekali orang bertanya, teman-teman kita bertanya gitu ya. Kamu kan betul-betul dedicated banget gitu loh, dedicated parent banget, dedicated dad lah gitu loh. Jadi impian orang juga terhadap bagaimana seorang bapak dalam melakukan pendidikan kepada anak gitu kan. Jadi you are a role model sebetulnya gitu loh terhadap bapak-bapak lain. Belajar lah, saya belajar untuk bisa lebih baik gitu. Jadi kita lihat nih sebagai amanah gitu ya, yang perlu kita terima dan kita pelihara sebaik mungkin gitulah. Ini kesempatan juga untuk ya bagian ibadah gitu jadinya gitu ya. Terus saya lihat vlog kamu di Labuan Bajo nih ya. Jadi apa aja sih sebetulnya kegiatan kamu yang sangat yang sangat menyenangkan bersama Jeffrey? Ini juga sesuatu juga belajar ya, proses belajar juga. Saya melihat juga bahwa dengan mengajak anak-anak special need kita dengan travel ya, itu mereka juga merupakan suatu proses belajar gitu, karena mereka juga beradaptasi dengan lingkungan baru, belajar makanan-makanan yang tidak biasa, ketemu orang-orang yang tidak mereka kenal gitu ya. Dan seringnya saya kalau liburan tuh bukan liburan yang cuma santai-santai gitu. Betul. Active holiday gitu ya, jalan-jalan segala macam, dan nggak hiking gitu, naik ke Bromo, naik ke Ijen, ke Dieng gitu, kayak begitu gitu kita liburannya. Jadi pemandangan baru, suasana baru, dan juga secara fisik mengajarkan juga bagaimana aktif traveler gitu ya. Ya, dan mereka belajar kan, kalau ini kan untuk mereka nggak mudah dengan kondisi fisik yang tidak bisa kita bandingkan dengan anak-anak biasa gitu ya. Jadi mereka juga belajar kalau mereka menghadapi masalah gitu, kesulitan misalnya naik ke Bromo gitu, kesulitan naik ke Ijen gitu. Saya juga selalu sebelum berangkat kalau misalnya kita mau travel selalu bilang ke Dev, di sana misal ke Jogja gitu ya, nggak ada makanan seperti di rumah, harus mau makan apa adanya. Ya baik itu di hotel atau di mana. Tadi nggak pernah makan gudeg gitu kan. Oke. Saya ke Jogja, terus kita ke tempatnya Bujung yang masih tradisional, yang masuk ke dalam gitu, yang masih dibakar pakai kayu api begitu, warung kursi panjang ke meja panjang gitu, makan di situ. Wah, belajar pengalaman gitu. Baru juga pengalaman ya. Baru. Nah, itu kan belajar pengalaman baru, bagaimana dia menghadapi, belajar dari pengalaman beradaptasi baru, juga, beradaptasi. Betul. Itu proses belajar, saya melihat itu sebagai proses belajar, jadi baik. Dan juga tentunya memang kalau misalnya kita liburan keluarga seperti ke Labuan Bajo, betul, itu kan bersama keluarga besar gitu. Kebersamaan keluarga tuh penting gitu ya. Saya melihat kebersamaan keluarga yang selama ini sudah mendukung kita gitu, baik dalam susah atau dalam senang gitu ya. Jadi inti dari semua yang kamu lakukan untuk Jeffrey ini sebetulnya apa? Ya,
what are you going to achieve dalam hidupmu setelah mengantarkan Devri dalam situasi seperti sekarang. Jadi apa sih yang menurut Jeffrey yang membahagiakan Jeffrey dari proses perjalanan pendampingan Devri ini? Ya, ini sebenarnya never ending journey gitu ya. Betul. Never ending journey dan juga proses belajar yang terus berkelanjutan gitu ya. Jadi ada hal penting yang perlu kita sebagai orang tua penyandang Down syndrome sadari bahwa kemampuan yang dicapai oleh anak-anak kita adalah hasil perjuangan gitu ya. Untuk anak kita pun untuk bisa melakukan sesuatu dibanding anak lain yang mungkin take it for granted, baca tulis gampang gitu ya. Tidak gitu, anak-anak kita harus melalui proses pengulangan. Kalau sudah kadang-kadang tahu tapi bisa hilang lagi, harus terus dilatih. Itu perjuangan mereka, jadi harus kita hargai gitu ya. Nah itu juga jadi satu kebahagiaan gitu kan. Jadi mungkin capaian-capaian kecil yang mungkin untuk orang tua dengan anak-anak biasa gitu, biasa-biasa saja lah gitu. Untuk kita sebagai orang tua anak special need itu sesuatu yang harus kita hargai gitu ya. Itu jadi kebahagiaan untuk kita. Jadi ini kan proses Devri sekarang sudah berumur 31 tahun gitu ya. Apa yang ada di depan untuk dia gitu. Jadi belum selesai gitu. Nggak selesai. Nah ini juga konsep kemandirian dari anak special need gitu ya. Itu kan juga relatif gitu, apa yang kita harapkan dengan kemandirian dari anak special need nggak bisa kita bandingkan dengan anak-anak lain gitu. Mandiri bahwa dia bisa mandi sendiri, dia bisa makan sendiri, dia tidur sendiri, dia bisa berinteraksi komunikasi dengan orang lain gitu, seperti itu bisa gitu. Tapi mandiri bahwa dia bisa hidup sendiri dan juga mengandalkan dirinya untuk bisa hidup di masa depan tanpa ada saya gitu, itu masih jalan yang panjang gitu ya. Nah sekarang apa sih pesan Jeffrey baik kepada masyarakat yang orang kebetulan juga mendapatkan realita anaknya Down syndrome atau kepada pemerintah, apa nih sebetulnya harapan Jeffrey untuk bisa kemudian ini kan Jeffrey sendiri harus menyiapkan infrastruktur nih kalau mau meninggalkan Devri nanti seperti apa nih situasinya kan nggak bisa didampingin terus. Nah infrastruktur seperti apa sih yang harus disiapkan nantinya? Jadi bagaimana menyiapkan orang tua dan bagaimana menyiapkan pemerintah agar punya infrastruktur dan support system? Ya, jadi pertama memang tentunya orang tua dulu gitu ya. Jadi untuk kita bisa secara optimal membangun kemampuan anak-anak kita, tentunya kita harus bisa ikhlas menerima kondisi anak kita dulu gitu, nomor satu gitu ya. Hanya dengan itu, keikhlasan itu kita bisa melakukan semaksimal mungkin gitu apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kemampuan anak-anak kita gitu. Jadi memang jangan membandingkan perkembangan anak kita dengan perkembangan anak lain, karena dari satu anak lain tuh unik gitu ya. Betul. Jangan bandingkan, nanti malah kekecewaan gitu, malah akibatnya memang akhirnya nggak optimal apa yang dilakukan gitu. Dan kemudian juga sekarang sudah ada komunitas, ya sudah ada komunitas. Contohnya seperti perhimpunan orang tua anak dengan Down syndrome. Ada kelompok pemerhati penyandang Down syndrome, ada untuk yang olahraganya ada Special Olympic gitu ya, juga ada juga gitu. Jadi udah cukup banyak gitu ya komunitas yang ada sekarang. Nah ini komunitas ini kan memang punya peran penting gitu ya untuk membangun semangat, membangun pengetahuan dan apa kesempatan yang ada di luar sana gitu untuk anak-anak kita gitu. Dan untuk publik di luar keluarga dan komunitas yang langsung berhubungan dengan penyandang Down syndrome, tentunya yang masih menjadi misi bersama adalah memang bagaimana membangun kesadaran masyarakat, bagaimana mereka bisa menghargai sesama ciptaan Allah gitu ya, yang juga punya hak yang sama gitu di masyarakat. Mereka juga mau berkreasi, mau berekspresi, mau berkarya dengan apa yang mereka mampu lakukan dengan keterbatasannya sendiri. Nah ini perlu terus dilakukan, dan kemudian tentunya masyarakat, pemerintah dan juga pihak swasta gitu
bagaimana undang-undang sudah ada, perda sudah ada, bagaimana ini memang diberlakukan dengan optimal gitu ya. Pelatihan diberikan, kesempatan kerja, magang segala macam diberikan, dan pengawasannya yang penting juga supaya jangan sampai ada pelecehan atau hanya misalnya seperti pendekatan CSR yang hanya seperti satu proyek dalam jangka pendek selesai sudah gitu. Ya perlu ada kesinambungan gitu ya. Dalam upaya itu yang dilakukan bersama-sama gitu. Jadi mulai komunitas, orang tua, pendukung, guru, masyarakat, pihak swasta bersama-sama gitu. Kita memberikan anak-anak special need ini kesempatan di masa depan nanti gitu. Mungkin itu dulu dari kami berdua, dari Jeffrey dan saya, Edriana Nurdin. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, dalam pembicaraan-pembicaraan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jeffrey. Terima kasih Devri sudah datang di sini berbagi pengalaman dengan kita semua. Ya, terima kasih Tante Nana juga sudah mengundang kita untuk bisa berbagi pada hari ini. Terima kasih.